Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di sekolah minggu. Hari ini ada Lauselina dan Lauserisma yang akan menemani anak-anak untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Lauserisma? Siap memuji Tuhan? Siap dong. Lauserisma semangat. Anak-anak siap? Siap ya. Sebentar, Lause mau anak-anak berjanji. Kalau kita bernyanyi, anak-anak juga ikut Lause bernyanyi. Yang bisa nyanyi dengan suara keras, nyanyi dengan keras. Kalau bisa nyanyi kecil saja, gak apa-apa. Yang penting bernyanyi. Lagu pertama ya, Mars Sekolah Minggu, Indonesia terlebih dahulu, kemudian bahasa Mandarin. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主的写笑，主的写笑，使我们能同大家庭。亲爱天父，东方相信，快乐短信的新生命，写随圣经，赞美不停，而狂爱主教会呼吸。我主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。Ya, kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik semuanya lipat tangannya, matanya ditutup, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk anugerah pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan, pada saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami berada di rumah, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tolonglah setiap kami Tuhan, boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, juga belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lauselina, ada sukacita? Ada dong pasti. Iya. Masih ingat hari ini hari apa? Hari Minggu. Iya, kadang kalau kita nggak sekolah ya kita suka lupa hari ini hari apa. Biasa kita kalau hari Minggu kita sekolah Minggu ya Lause. Iya. Tapi sekarang kita sekolah Minggu juga di rumah ya. Nah, hari ini adalah harinya Tuhan. Kita bersuka cita, kita boleh bersekolah Minggu, kita boleh memuji Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Satu kali lagi lebih semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya, hari ini harinya Tuhan. Dan saat ini saatnya mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak siapkan pikiran, telinga, dan hati kita untuk firman Tuhan.
Lause mengajak anak-anak dan Lause Risma juga, kita nyanyikan sebuah lagu. Lagu ini menjadi doa dan permohonan kita. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Satu kali lagi. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat pagi adik-adik. Ya, ketemu lagi bersama Lause. Hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan, yaitu salah satu tokoh namanya Raja Hizkia. Nah, minggu lalu kita belajar seorang hakim perempuan, yaitu bernama Deborah, yang dipakai Tuhan untuk memerintah bangsa Israel. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Nah, nanti adik-adik berdoa di rumah sama-sama dengan Lause. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh datang sekolah minggu dan sebentar juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh tolong kami semua adik-adik di rumah masing-masing boleh mengerti akan firman Tuhan. Berkati juga Lause yang boleh menyampaikan firman Tuhan supaya kami bersama-sama boleh mendengarkan dan boleh menceritakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu. Ayo kita sama-sama buka kitab 2 Raja-Raja ayat pasal 18 ayat 1 sampai 12. Nah, Lause nanti bacain, nanti adik-adik dengerin ya di rumah. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 12. Kita baca sama-sama. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia dimanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak pada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya.
Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Elah Raja Israel. Majulah Salmanezar Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutnyalah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yaitu sungai negeri Gozan, dan kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Nah, adik-adik, sampai di situ kita membaca firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang seorang bernama Raja Hizkia. Nah, sebelum Raja Hizkia memimpin kerajaan Yehuda, papanya Raja Hizkia ini yang bernama Raja Ahaz. Nah, berbeda dengan Raja Hizkia. Raja Ahaz ini adalah raja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia melakukan pemberontakan terhadap Tuhan, tidak mau mengikuti perintah daripada Allah sendiri. Nah, tapi berbeda waktu zaman Raja Hizkia ini sangat saleh, raja yang taat sama Tuhan, raja yang mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, tapi pada saat itu juga kerajaan Yehuda pada saat itu sangat hancur, yang gara-gara waktu papanya memerintah, Allah menghukum kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda sangat hancur, yang juga semua rakyatnya menyembah berhala yang berpaling sama daripada Tuhan. Nah, pada kali ini Raja Hizkia dipakai Tuhan untuk mengembalikan dan membawa kembali orang-orang Yehuda untuk beribadah yang benar kepada Allah. Nah, juga Raja Hizkia ini adalah raja yang sama seperti Daud para leluhurnya, yaitu raja yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Raja Hizkia ini raja yang takut akan Tuhan, raja yang menyembah Tuhan yang benar, raja yang juga rajin berdoa. Nah, adik-adik di rumah sering rajin berdoa enggak? Nah, kita sama-sama mau belajar dari Raja Hizkia ini, bahwa Raja Hizkia ini raja yang taat kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Hizkia memerintah kerajaan Yehuda, Raja Hizkia ini membuang segala berhala-berhala, membuang segala patung-patung berhala, meja-meja persembahan kepada ilah-ilah lain. Semuanya Raja Hizkia buang semuanya dan membawa kerajaan Yehuda untuk beribadah kembali kepada Allah yang benar, Allah Yahweh. Nah, juga suatu ketika Raja Hizkia ini juga sakit. Dia ada sakit yang penyakitnya itu tidak bisa disembuhkan kembali. Tapi Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa untuk memberikan kesempatan kembali untuk sembuh. Nah, adik-adik, Tuhan mengabulkan doanya Raja Hizkia. Dia diberikan kesempatan 15 tahun lagi untuk hidup dan memerintah bangsa Yehuda. Nah, ketika 15 tahun setelah disembuhkan 15 tahun itu, ternyata Raja Hizkia ini jatuh ke dalam dosa. Raja Hizkia tidak lagi taat sama Tuhan. Dia memperlihatkan segala kesuksesannya, memperlihatkan segala hartanya kepada bangsa Babel. Nah, itu mendukakan hati Tuhan dan Tuhan marah kepada Raja Hizkia. Sehingga Allah mengatakan kepada Raja Hizkia bahwa suatu saat Raja Babel akan mengambil segala sesuatu yang dilihat oleh Raja Babel. Nah, pada saat itu Hizkia minta pengampunan daripada Tuhan supaya ia diampuni. Nah, apa sih yang kita mau pelajari hari ini? Yang pertama, kita mau belajar tentang bagaimana Raja Hizkia memimpin kerajaan Yehuda untuk kembali kepada Tuhan. Bagaimana kerajaan Yehuda kembali beribadah kepada Allah yang benar, Allah yang baik, yaitu Allah Yahweh. Yang kedua, kita mau belajar bagaimana ketika Raja Yehuda lagi kesusahan, Raja Yehuda sedang dalam
pergumulan, Raja Yehuda datang kepada Tuhan, dia berdoa sama Tuhan supaya disembuhkannya. Yang ketiga, kita mau belajar bagaimana kita daripada Raja Hizkia ini, kita mau belajar bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita datang kepada Tuhan, kita minta pengampunan daripada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sama kita adik-adik, kita juga di rumah, kita mau taat sama Tuhan, kita juga mau taat sama orang tua kita. Apa yang orang tua kita mau perintahkan kepada kita harus taat. Yang kedua juga kita harus berdoa, rajin berdoa. Kan ini lagi musim libur nih, lagi masih panjang liburnya. Nah, kita jangan lupa kita berdoa dan baca firman Tuhan. Yang ketiga, kita mau belajar bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita datang kepada Tuhan. Adik-adik bisa berdoa, adik-adik bisa ngomong sama Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan. Nah, ayat hafalannya kita ambil dari Mazmur 81 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya di rumah. Ayo ikutin Lause. Mazmur 81 ayat 2. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar dari peristiwa Raja Hizkia. Ketika Tuhan boleh memakai Raja Hizkia menjadi raja yang dipakai Tuhan untuk mengembalikan kerajaan Yehuda untuk beribadah yang benar di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, kami juga mau belajar, kami boleh menjadi orang yang takut akan Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang boleh taat sama Tuhan, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, dan taat sama orang tua kami Tuhan. Berkati Tuhan supaya kami boleh menjadi anak yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan. Lause tahu saat ini kondisi tidak sama seperti dulu. Mungkin anak-anak tidak senang, bosan atau bahkan jengkel. Karena itu Lause mengajak anak-anak menyanyikan sebuah lagu. Lause berharap lagu ini memberi kekuatan dan semangat bagi anak-anak untuk tetap beribadah, berdoa dan belajar di rumah. Lagunya Jangan Pernah Menyerah. Kita nyanyi bersama Lause ya. Iya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, Lause, semoga adik-adik
tetap semangat ya Lause ya. Harus semangat. Nah, kita mau akhiri sekolah minggu kita nih. Dan Lause berharap adik-adik semua juga tetap setia sekolah minggu ya Lause ya. Ayo semuanya sekarang kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi Bapa terima kasih. Adik-adik, kita semua lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan ajari kami untuk tetap setia berdoa kepada Tuhan, tetap setia berharap kepada Tuhan, dan tetap setia belajar firman Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selesai sudah sekolah minggu kita hari ini. Pesan Lause, semoga adik-adik tetap setia ikut sekolah minggu online, juga tetap setia berdoa dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.